Kami bergandeng tangan melangkah bersama. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. IPE pilar utama Grup Ciputra. Dengan visi megah dari langit tertinggi, kami mencipta kota merajuk kehidupan. Cipta daya kreasi penuh dengan inovasi, menghasilkan karya agung bermutu tinggi. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia di kagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia di kagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Entrepreneurship Opportunity Seminar by Ciputra Entrepreneurs Club dan Salam Entrepreneurs. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Via, saya di sini dari tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club, yang mana pada hari ini saya juga akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya sebuah program yang luar biasa dari Ciputra Group dan juga Tunas Group, yaitu adalah Ciputra Entrepreneurs Club. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Zoom pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat Bapak Ibu. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang sudah hadir juga silakan nantinya bisa mengisi daftar hadir yang akan dibagikan oleh rekan saya, supaya nantinya Bapak Ibu di sini bisa mendapatkan informasi lebih lanjut seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir sesi juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang mana nantinya dari program yang saya sampaikan hari ini ada kurang jelas atau kurang paham, boleh dicatat dulu pertanyaannya, nanti kita bisa tanya jawab di akhir sesi, bisa diskusi di akhir sesi. Serta Bapak Ibu juga silakan stay di acara sampai akhir, kan nanti saya juga akan mengundang seseorang yang spesial, salah satu koordinator dari komunitas kami, untuk bisa sharing seputar Ciputra Entrepreneurs Club seperti apa nih, komunitasnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Dan bagi Bapak Ibu yang malam hari ini, yang pagi hari ini belum pernah tahu seputar Ciputra Entrepreneurs Club atau belum pernah dengar tentang Ciputra Entrepreneurs Club, Ciputra Entrepreneurs Club adalah sebuah komunitas pengusaha yang mana dibentuk oleh dua perusahaan besar Bapak Ibu, yaitu dari Ciputra Group dan juga Tunas Group. Komunitas ini hadir di tahun 2020 kemarin Bapak Ibu, dan sampai hari ini komunitasnya masih terus bertumbuh dan berkembang dan memiliki belasan ribu anggota tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri nih Bapak Ibu. Jadi dari komunitas kami di sini harapannya bisa menjadi sebuah solusi ya, menjadi sebuah jawaban dari Bapak Ibu sekalian, yang mana topik kita hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa menambah sumber income baru dari modal yang cukup terjangkau nih ya Bapak Ibu. Nah, di era saat ini, di tahun 2026 ini,
saya yakin Bapak Ibu yang hari ini baru punya satu sumber income atau dua sumber income ya, pastinya kita selalu melihat peluang untuk bisa menambah sumber income lainnya. Nah, melalui program Ciputra Entrepreneur di sini, nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan peluang-peluang baru, manfaat baru, serta fasilitas lainnya seputar Ciputra Entrepreneur Club seperti apa. Karena dari Ciputra Entrepreneur Club sendiri di sini adalah sebuah komunitas pengusaha yang mana juga hadir atas dasar dari mimpi almarhum Pak Ciputra selaku founder atau pendiri Ciputra Group, yang mana beliau punya mimpi adalah ingin menciptakan 4 juta entrepreneurs, 4 juta pengusaha. Dan dari komunitas ini nantinya Bapak Ibu ada berbagai macam sekali ya background atau profesi yang tergabung dalam komunitas kami, termasuk para entrepreneurs ya. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa memiliki sebuah ekosistem baru dan juga sebuah keluarga baru nih. Dan selain itu, Ciputra Entrepreneur Club sendiri juga punya visi, punya mimpi adalah sebagai di sini Bapak Ibu bisa menciptakan untuk mengamankan masa depan. Jadi melalui program kami, Bapak Ibu tidak hanya sekedar bergabung dalam sebuah komunitas, tapi kita bisa sama-sama mengamankan masa depannya untuk masa depan kita yang akan datang. Dan dari Ciputra Entrepreneur Club sendiri, mengapa di sini kita perlu amankan masa depan nih Bapak Ibu? Karena ya di era tahun 2026 ini ya sudah banyak sekali yang terjadi. Dari tahun 2006 ke belakang pun juga banyak sekali hal yang sudah terjadi nih Bapak Ibu, baik di Indonesia ya maupun di luar negeri. Nah, salah satunya adalah yang namanya krisis ekonomi. Jadi ketika ada krisis ekonomi ini terjadi Bapak Ibu, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kali krisis ekonomi yang sudah terjadi. Ada di tahun 60-an, ada di tahun 90-an, bahkan sampai di tahun 2000-an ini masih terjadi krisis ekonomi nih Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita lihat saat ini ya yang terjadi realitanya adalah di tahun 2026 ini juga ada beberapa perusahaan yang juga masih menerapkan untuk merumahkan karyawannya, alias terjadi putus hubungan kerja. Kemudian juga masih banyak di luar Indonesia ada terjadi perang dan lain-lain sebagainya, yang mana juga mempengaruhi kondisi ekonomi tidak hanya dari segi Indonesia saja, tetapi ya langsung global. Artinya banyak sekali krisis ekonomi yang terjadi, dan pastinya ada beberapa dampak yang juga nantinya akan terjadi nih Bapak Ibu. Nah, ketika krisis ekonomi ini terjadi atau saat ini mungkin sedang terjadi ya, kita harus mulai persiapkan untuk mengamankan masa depan kita mulai dari saat ini juga dan sedini ini juga. Karena dengan adanya krisis ekonomi tersebut nih Bapak Ibu, banyak sekali hal yang bisa terjadi. Salah satunya yang mana tadi sudah saya sampaikan juga, dari beberapa perusahaan juga banyak yang merumahkan karyawannya. Kemudian kalau misalnya dari segi teman-teman pengusaha, teman-teman entrepreneurs juga beberapa masih ada yang kiosnya tutup, gulung tikar, tokonya tutup, dan masih banyak lagi. Meskipun itu juga di sini banyak sekali dampak yang terjadi ketika krisis ekonomi tersebut terjadi Bapak Ibu. Dan di sini tidak memandang profesi apapun, tidak memandang background profile seperti apapun, semuanya pasti terdampak dari adanya krisis ekonomi. Contoh yang paling dekat terjadi kemarin pada saat waktu pandemi Bapak Ibu ya, saat pandemi ada COVID-19, yang mana pandeminya juga global, seluruh dunia terdampak atas adanya COVID-19 tersebut ya, dan di situ krisis ekonomi juga terjadi Bapak Ibu. Banyak sekali perusahaan yang juga terjadi penurunan baik karyawan maupun pendapatannya. Kemudian dari segi entrepreneur juga banyak yang bangkrut dan juga gulung tikar. Kemudian PHK juga di beberapa tempat perusahaan ya, dan masih banyak lagi nih Bapak Ibu. Artinya ya hari ini kita harus benar-benar persiapkan untuk mengamankan masa depan. Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu, ketika kita hari ini di sini ingin mengamankan masa depan kita
ya ingin punya masa depan yang mana lebih bahagia, lebih tenang, lebih sejahtera nanti bersama keluarga dan juga anak cucu kita. Nah, di sini apakah Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkannya? Apakah Bapak Ibu sudah memiliki cadangan ya atau sumber income yang lainnya untuk mempersiapkan amankan masa depan tersebut ya, apabila amit-amit nih Bapak Ibu ketika misalnya terjadi krisis ekonomi, satu-satunya sumber income kita ternyata macet atau tidak berpenghasilan lagi. Nah, ini amit-amit ya Bapak Ibu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kita mulai dari hari ini harus sudah bisa persiapkan untuk memiliki yang namanya bisnis sampingan atau keran penghasilan lainnya, yang mana tujuannya juga kembali ke diri kita masing-masing. Kita persiapkan diri kita dan juga keluarga tercinta kita ya nantinya untuk di masa yang akan datang. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan Ciputra Entrepreneurs Club sebagai peluang bisnis dari Ciputra Group dan juga Tunas Group kepada Bapak Ibu sekalian. Yang mana program dari Ciputra Entrepreneurs Club sendiri bisa Bapak Ibu gunakan yang mana untuk mengamankan masa depan. Dan di sini ada beberapa agenda kegiatan yang juga dilakukan oleh komunitas kami. Yang mana di sini salah satunya dari komunitas kami melakukan agenda eksklusif Entrepreneurs Meetup. Jadi kita ada gathering ya khusus teman-teman entrepreneur ya di berbagai kota tertentu, dan di sini kita bisa manfaatkan untuk nambah relasi ya, berjejaring, nambah teman, nambah relasi, yang mana kita juga bisa bekerja sama juga kolaborasi nih dengan sesama teman-teman dari komunitas Ciputra Entrepreneurs Club. Dan kenapa sih Bapak Ibu di sini harus bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club? Apa bedanya Ciputra Entrepreneurs Club dengan bisnis-bisnis lainnya? Nah, di sini saya punya tabel perbandingannya nih Bapak Ibu, yaitu dari segi modal, dari segi skill, dan juga dari segi relasi. Ketika bicara modal, ketika kita menjalankan bisnis lain, umumnya modal yang dibutuhkan adalah besar Bapak Ibu. Dan apabila terjadi di sini kita dalam hal waktu kurang mendedikasikan ya, kita kurang totalitas nih dalam menjalankannya, maka jika terjadi kerugian, kita juga yang mengalami kegagalan juga nih Bapak Ibu. Jadi kalau gagal juga kita yang rugi, ketika dedikasi waktu kita juga tidak maksimal, juga kita yang rugi nih Bapak Ibu. Sedangkan dari Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu di sini bisa mulai persiapkan modalnya adalah mulai dari Rp200 saja per harinya, dan bisnisnya anti gagal serta waktunya juga fleksibel. Bapak Ibu bisa jalankan kapanpun dan sewaktu-waktu. Kemudian dari segi skill atau keahlian, ketika kita menjalankan bisnis yang lainnya, kita harus punya yang namanya skill dan juga experience. Jadi kita harus punya keahlian, harus punya pengalaman nih Bapak Ibu terkait bidang bisnis yang kita tekuni. Bagaimana caranya nanti memasarkannya, marketingnya seperti apa, cara mengelolanya gimana, kemudian produksinya seperti apa, kemudian bagaimana mengatur nih supaya tetap profit ya, tetap untung, tetap terproduksi ya, tetap laku di pasaran, tetap tidak kalah saing ya, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau dari segi Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu di sini bisa menjalankan bisnisnya sambil belajar nih Bapak Ibu, karena sudah lengkap dengan adanya support system dan juga sudah lengkap dengan ada panduannya. Di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu juga bisa mengikuti program training, pelatihan, dan juga seminar, semuanya gratis, free dari Ciputra Entrepreneurs Club. Bapak Ibu bisa manfaatkan ya untuk nambah skill atau upgrade dirinya. Jadi di bisnis Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu jangan khawatir karena bisa berbisnis sambil belajar. Dari yang ketiga adalah relasi. Ketika kita jalankan bisnis lain,
kita adalah dari segi relasi mencari relasi kita sendiri. Artinya bisa dari relasi-relasi yang sudah kita bangun dari semasa kita sekolah sampai bekerja ya Bapak Ibu, kita bangun relasi dari teman-teman di sekeliling kita, bisa tetangga kita atau teman waktu sekolah, teman di perguruan tinggi, bahkan teman di kantor atau teman satu komunitas. Artinya relasi itu kita cari sendiri nih Bapak Ibu, dan di sini harus punya koneksi ya, artinya dari segi teman-teman yang kita miliki juga kita bangun sendiri, kita ciptakan koneksinya sendiri. Kemudian dari segi Ciputra Entrepreneurs Club, dari segi relasi Bapak Ibu sudah mendapatkan relasi baru dari komunitas Ciputra Entrepreneurs Club, yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa ada berapa ribu yang tergabung di dalam komunitas, yang mana semuanya juga bisa menjadi relasi Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi koneksi Bapak Ibu sekalian. Artinya di dalam komunitas pun juga Bapak Ibu sudah punya role model, karena di dalam komunitas kami sendiri sudah banyak sekali berbagai macam profesi yang tergabung di dalamnya, termasuk dari teman-teman entrepreneurs yang mana juga cukup banyak tergabung di dalam komunitas. Nah, mereka bisa kita jadikan role model, bisa kita ajak untuk sharing, untuk tukar pikiran ya di sini gimana sih caranya menjalankan sebuah bisnis nih. Dalam artian Bapak Ibu sudah punya relasinya dari segi komunitas Ciputra Entrepreneurs Club. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa sekali menggunakan Ciputra Entrepreneurs Club ini sebagai solusi untuk mewujudkan impian di masa depan Bapak Ibu. Karena Ciputra Entrepreneurs Club sendiri di sini dipertanggungjawabi oleh Ciputra Life, yang mana sudah memiliki izin juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan mulai dari tahun 2016, sehingga programnya sangat aman dan terpercaya untuk Bapak Ibu gunakan sebagai solusi mengamankan masa depan bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club. Dan tadi di awal saya juga sudah sampaikan bahwa Ciputra Entrepreneurs Club didirikan oleh 2 perusahaan besar nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari Ciputra Group. Nah, Ciputra Group sendiri salah satu perusahaan besar yang cukup lama hadir dan tumbuh di Indonesia, lebih dari 40 tahun, dan bisnis dari Ciputra Group sendiri juga bervariasi nih Bapak Ibu. Ada di bidang properti, kemudian di bidang kesehatan juga ada, pendidikan, perhotelan ya, bahkan sampai pusat perbelanjaan pun juga ada. Macam-macam nih Bapak Ibu bisnis dari Ciputra Group. Kemudian di sini Ciputra Group juga tidak sendirian, melainkan berkolaborasi dengan perusahaan besar lainnya, yaitu adalah Tunas Group Bapak Ibu. Yang mana Tunas Group di sini sudah memiliki 157 outlet tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan dari Tunas Group sendiri punya bisnis di bidang otomotif, rental, dan juga finance. Jadi kolaborasi antara Ciputra Group dan juga Tunas Group di tahun 2020 kemarin, mereka membuat sebuah komunitas pengusaha, yaitu adalah Ciputra Entrepreneurs Club nih Bapak Ibu. Jadi ada kekuatan, ada dukungan 2 perusahaan besar nih di balik nama Ciputra Entrepreneurs Club. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa mulai berbisnis juga bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club? Jadi ada biaya join hanya 50.000 Bapak Ibu ya. Dan di sini Bapak Ibu minimal memiliki membership produk Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri, yang mana dari keuntungannya Bapak Ibu bisa mendapatkan sistem bisnis yang bisa diwariskan, serta Bapak Ibu nantinya juga punya peluang untuk menambah sumber income baru melalui program Ciputra Entrepreneurs Club. Dan Bapak Ibu juga sebagai anggota komunitas, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk dapat promo spesial, dapat penawaran spesial dari Ciputra Group maupun Tunas Group, serta Bapak Ibu nantinya akan tergabung dalam ekosistem komunitas bisnis Ciputra Entrepreneurs Club, yang mana pastinya Bapak Ibu bisa tambah relasi, bisa kolaborasi, bisa kerjasama juga sesama dengan anggota Ciputra Entrepreneurs Club. Dan di sini adalah penawaran spesial, diskon spesial, yang mana bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club. Di sini ada beberapa contoh khusus Tunas Group Bapak Ibu. Di sini khusus pembelian mobil ada diskon spesial. Kemudian dari Ciputra Group, juga cukup bervariasi, ada dari properti, ada dari hotel juga ada, Swiss Bell Hotel, Citra Dream, Hotel Ciputra. Kemudian dari segi kesehatan juga ada iClinic, Lab Cito, Lab Rodia. Bapak Ibu bisa mendapatkan penawaran spesial khusus member
Ciputra Entrepreneurs Club. Dan kemudian tadi juga saya sampaikan Bapak Ibu akan memiliki membership produk Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri. Nah, di sini keunggulan dan manfaat dari produk Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri adalah Bapak Ibu cukup pembayaran preminya hanya 1 kali dan setara dengan Rp200 per harinya saja untuk preminya. Kemudian nantinya Bapak Ibu akan memiliki perlindungan dari segi kecelakaan diri selama 10 tahun ke depan dan tidak ada masa tunggunya karena di sini adalah proteksinya karena kecelakaan sehingga berlaku 24 jam kapanpun dan dimanapun. Dan di sini apabila terjadi tutup usianya karena sakit, maka ada pengembalian premi 100% ketika sudah memasuki di bulan ke-7 sampai dengan tahun ke-10. Kemudian apabila sampai 10 tahun ke depan proteksi kita aktif tetapi tidak terjadi risiko apapun, Bapak Ibu ada program ada kategori no claim bonus 25% yang akan dikembalikan oleh Ciputra di tahun ke-10, atau jika ada penebusan polis di awal tahun ketiga adalah dikembalikan sebesar 15%. Dan apabila terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan, maka ada jaminan finansial untuk keluarga tercinta sebesar 10 kali lipat dari premi. Nah, berapa sih preminya Bapak Ibu? Hanya 750.000 saja. Kemudian nantinya untuk dari segi uang pertanggungan apabila terjadi resiko kecelakaan dan meninggal dunia, maka jaminan finansial yang didapatkan adalah 10 kali lipat dari preminya. Artinya 10 kali 750.000 nih Bapak Ibu. Dan untuk no claim bonus apabila sampai 10 tahun ke depan tidak ada resiko tutup usia, maka ada 25% yang akan diberikan oleh Ciputra. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika kita sudah tahu nih cara bergabungnya seperti apa, cukup join 50.000 ya, dan kita di sini adalah punya membership satu produk Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri yaitu dengan harga 750.000, maka Bapak Ibu sudah tergabung dalam komunitas Ciputra Entrepreneurs Club. Untuk selangkah selanjutnya, Bapak Ibu bisa mulai bangun passive income atau bangun sumber income baru nih melalui program Ciputra Entrepreneurs Club. Yang mana seperti yang saya sampaikan tadi ya, di era saat ini, di kondisi ekonomi saat ini penting nih untuk kita bisa mulai membuka atau membangun sumber income baru nih Bapak Ibu. Nah, lewat Ciputra Entrepreneurs Club ini Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara mereferensikan keanggotaan dari Ciputra Entrepreneurs Club, mereferensikan komunitas Ciputra Entrepreneurs Club ini kepada teman-teman kita secara online atau digital Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama pasti Bapak Ibu wajib join terlebih dahulu, wajib bergabung dalam komunitas Ciputra Entrepreneurs Club terlebih dahulu. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa mulai mereferensikan. Jadi setelah aktif keanggotaannya, kita bisa mulai referensikan, kita bisa mulai kenalkan ya program ini kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita dengan cara share konten-konten dari Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi kita bisa bagikan konten-konten dari Ciputra, bisa konten yang berupa foto, berupa video, atau berupa undangan online kepada teman-teman kita yang mana belum kenal atau belum tahu nih seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Dan setelah kita share undangannya, kemudian teman-teman kita juga berkenan hadir di acara Ciputra Entrepreneurs Club. Mereka hadir, mereka mendengarkan programnya seperti apa, kemudian mereka bergabung, maka Bapak Ibu akan menerima income ya, dapat tambahan income, dapat tambahan penghasilan melalui program Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, di sini Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan beberapa jenis sumber income dari program referral ini, yang mana salah satu yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah income referensi. Jadi sesuai dengan namanya nih Bapak Ibu, income referensi akan Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu di sini menjalankan program referral, mengajak teman-temannya untuk bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club, dan teman-teman kita juga bergabung, maka Bapak Ibu akan mendapatkan income referensi. Yang mana income referensi ini punya alokasi income adalah 30%. Dan dibagi ke dalam 10 generasi nih Bapak Ibu. Ada generasi 1, generasi kedua, generasi 3, dan seterusnya sampai dengan generasi ke-10.
Untuk alokasinya, generasi 1 adalah 5%, generasi kedua adalah 5%, kemudian generasi 3 adalah 2%, generasi 4 juga 2%, generasi 5 sampai dengan 10 masing-masing 1% nih Bapak Ibu. Jadi artinya ketika di sini Bapak Ibu mengajak teman-temannya bergabung di dalam program Ciputra Entrepreneurs Club, yang mana di sini adalah generasi 1 Bapak Ibu, artinya diundang langsung oleh Bapak Ibu, diajak langsung oleh Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 15%. Nah, tadi ketika bergabung di dalam program ini, kita cukup punya membership produk Ciputra Jaminan Kecelakaan Diri, yang mana 750.000 saja nih Bapak Ibu. Artinya ketika kita mengajak teman-teman kita mendapatkan 750.000 dikali 15% nih Bapak Ibu untuk tiap orang di generasi 1 kita. Artinya 15% dari 750.000 kita dapat 112.500 nih Bapak Ibu. Dan itu dikalikan dengan berapa jumlah orang yang sudah Bapak Ibu ajak. Nah, contoh di sini ada sebuah ilustrasi nih Bapak Ibu ya, di mana kita di sini dalam hal program income referensi kita mengajak 4 orang nih Bapak Ibu. Jadi kita setelah bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini, kemudian kita mengajak 4 orang, maka dari generasi 1 kita sendiri kita punya penghasilan 750.000 dikali 15%, yaitu 112.500 dikalikan 4 orang, maka generasi 1 kita dapat income 450.000 rupiah. Nah, dan ini nantinya adalah bisa bertumbuh juga nih Bapak Ibu, tergantung dari berapa orang yang Bapak Ibu referensikan. Kalau Bapak Ibu ngajak 3 orang, ya tinggal dikalikan 3. Kalau mengajak 10 orang, ya tinggal dikalikan 10 orang, dan seterusnya nih Bapak Ibu. Nah, tapi di sini juga ada potensi untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan total income sampai dengan 10,5 miliar per tahun. Nah, jadi di sini Bapak Ibu cukup di awal mereferensikan 4 orang. Setelah generasi 1 kita lengkap nih, ada 4 orang yang bergabung di generasi 1 kita, maka kita bantu nih Bapak Ibu generasi 1 kita, 4 orang yang kita ajak tadi, untuk masing-masing bisa mengajak 4 orang, sehingga nanti generasi kedua kita tercipta 16 orang di tim kita. Dan dari segi income kita juga bertambah nih Bapak Ibu ya, dari generasi kedua adalah dapat 600.000 rupiah. Kemudian kita jalankan lagi nih Bapak Ibu ya, dari segi teman-teman generasi kedua, 16 orang tim yang sudah kita bentuk tadi, masing-masing kita bantu untuk masing-masing mereferensikan 4 orang. Maka di generasi ketiga akan ada 64 orang di tim kita, dan dari segi income juga bertambah lagi nih Bapak Ibu, 960.000 rupiah. Apabila sistem kita mengajak 4 orang ini ya terus berhasil Bapak Ibu, 100% berhasilnya, maka jika di total mulai dari generasi 1 kita sampai dengan generasi ke-10 ya, income kita bisa mencapai 10,5 miliar per tahun. Nah, ini bisa terjadi Bapak Ibu dengan catatan ketika kita mereferensikan adalah terjadi referensinya 100% berhasil. Artinya tiap kita mereferensikan 4 orang ya, di tiap generasi ini selalu berhasil 100% sempurna nih Bapak Ibu. Maka total income sebesar 10,5 miliar per tahun ini juga bisa diwujudkan. Dan selain income referensi, juga ada yang namanya income posisi nih Bapak Ibu. Income posisi adalah di sini Bapak Ibu bisa dapatkan ketika dari segi tim yang sudah Bapak Ibu bangun ya, sudah memiliki omset tertentu dalam angka juta. Dan posisi entrepreneur di level di Ciputra Entrepreneurs Club di sini ada 8 level posisi Bapak Ibu, mulai dari yang paling awal yaitu startup, kemudian ada bronze, silver, gold, platinum, diamond, crown, dan yang tertinggi adalah royal crown. Dengan total income per bulannya juga sesuai dengan masing-masing posisinya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu bisa dapat tambahan income lainnya selain dari income referensi yang tadi sudah saya sampaikan. Dan di income posisi ini kita memperhatikan omset tim yang terbentuk.
berapa juta, maka itu akan menentukan Bapak Ibu ada di posisi entrepreneur yang mana. Misalnya dari tim yang sudah terbentuk, nantinya Bapak Ibu hanya memiliki 2 tim saja, tim 1 dan tim 2. Mau berapapun orang yang diajak oleh Bapak Ibu hanya bisa memiliki 2 tim. Dan dari 2 tim yang sudah terbentuk tersebut, kita tinggal lihat berapa omset yang sudah Bapak Ibu kumpulkan nih. Misalnya omset tim 1 dan 2-nya masing-masing adalah 4 juta. Ya, maka secara posisi entrepreneur, Bapak Ibu bisa mendapatkan posisi level startup dengan tambahan income per bulan 1 sampai 3 juta per bulan. Ya, dan begitu seterusnya nih Bapak Ibu mengikuti pertumbuhan dari jumlah omset tim Bapak Ibu sekalian. Dan di sini nantinya ketika Bapak Ibu menerima income setelah menjalankan program referralnya, Bapak Ibu akan mendapatkan income langsung dari Ciputra, ya, ditransfer langsung oleh perusahaan atas nama perusahaan yaitu Asuransi Ciputra, masuk ke rekening pribadi Bapak Ibu sekalian, ya. Dan nantinya Bapak Ibu juga bisa tarik kapanpun dan sewaktu-waktu karena langsung masuk ke rekening nih, ya. Jadi bisa Bapak Ibu manfaatkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, nantinya selain ada program untuk kita bisa mendapatkan income dari income preferensi maupun income posisi, di sini dari Ciputra juga menyediakan reward Bapak Ibu atau hadiah berupa trip gratis, ya. Development Trip 2026 ini akan berangkat ke Shanghai, China. Jadi Bapak Ibu yang bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club juga punya kesempatan untuk mendapatkan reward trip gratis, ya, jalan-jalan gratis dengan Ciputra Entrepreneurs Club ke Shanghai. Nantinya semua biaya perjalanan sudah di cover Bapak Ibu oleh Ciputra, pulang pergi, ya. Kemudian dari segi penginapan hotelnya juga sudah tercover, makan tercover, dapat oleh-oleh juga dapat uang saku nih Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap, ya, tinggal kita berangkat saja, siapin koper, bawa baju, ya, karena semuanya sudah di cover, sudah disiapkan oleh Ciputra. Dan kenapa di sini Bapak Ibu adalah wajib bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club sekarang juga. Nah, dari semua fasilitas yang saya sampaikan tadi, Ciputra Entrepreneurs Club seperti apa, komunitasnya, kemudian manfaat apa saja yang Bapak Ibu bisa dapatkan, lalu nantinya Bapak Ibu di dalam komunitas juga bisa punya peluang untuk menambah sumber income baru untuk mengamankan masa depan. Nah, ibaratnya Ciputra Entrepreneurs Club di sini sudah seperti kendaraan nih Bapak Ibu, ya, kendaraan yang mana untuk kita bisa sukses, kita bisa amankan masa depan, ya. Tetapi dari segi kendaraannya ini sudah yang paling siap nih Bapak Ibu. Sudah ada supirnya, sudah ada bahan bakarnya, ya. Kita tinggal naik berangkat sama-sama, ya, menuju kesuksesan dan mengamankan masa depan. Ibarat kata hari ini kita mau berpergian dari Jakarta ke Surabaya, tentunya juga banyak sekali opsi pilihan kendaraan yang bisa Bapak Ibu gunakan, mau naik motor kah, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, ya, semuanya Bapak Ibu bisa gunakan. Tentunya ada plus minusnya masing-masing, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau mau naik motor, ya, bisa lama, kemudian mungkin dari segi keamanan juga kurang aman karena berpergian jarak jauh, ya. Tapi tetap bisa sampai, cuman lama, ya Bapak Ibu. Atau mau opsi yang cepat seperti pesawat. Nah, dari segi pesawat kita bisa sampai dengan tujuan dengan waktu yang cukup cepat dari Jakarta ke Surabaya, kurang lebih 1,5 jam, ya. Dari segi supir juga sudah ada, bahan bakar juga sudah ada. Kita bisa menggunakan kendaraan apapun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Nah, Ciputra Entrepreneurs Club juga salah satu kendaraan tersebut yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa Bapak Ibu gunakan untuk di sini mencapai amankan masa depan, mencapai masa depan yang bahagia dan sejahtera bersama keluarga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan mengundang salah satu koordinator dari komunitas Ciputra Entrepreneurs Club seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi, yang mana beliau di sini salah satu koordinator dari Ciputra Entrepreneurs Club, ya. Beliaunya ini sudah senior, ya, tapi tetap semangat nih Bapak Ibu, ya. Semangatnya
masih seperti jiwa muda. Nah, beliau ini juga salah satu pensiunan juga nih Bapak Ibu, yang mana pada pagi hari ini berkenan untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian ya, manfaatnya beliau setelah bergabung di Ciputra Enterprise Group seperti apa saja yang didapatkan, fasilitasnya seperti apa, beliau akan sharing kepada kita semua pada pagi hari ini. Untuk itu kita beri tepuk tangan yang spesial kepada Pak Dodo Rahmat. Selamat pagi Pak Dodo, selamat bergabung Pak Dodo. Oke Pak, mic-nya masih ke mute nih Pak, belum dinyalakan Pak mic-nya. Ya, ya. Nah, Halo, oke halo. Pak, sudah dengar Ya, suaranya. ya, Selamat pagi Pak Dodo. ya, pagi-pagi Mbak Gimana Tia. kabarnya Pak? Selamat pagi, Al- Pak. Salam sehat selalu. Waduh, sudah disapa nih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fani. Hmm. Alhamdulillah. Ya, Pak Ya, Dodo, gimana silakan Bapak? waktu dan tempat saya berikan untuk bisa sharing nih Pak kepada Bapak Ibu sekalian. Setelah Pak Dodo bergabung di Ciputra Enterprise Group nih, apa saja manfaat yang Bapak dapatkan, ilmu apa yang bisa Bapak bagikan nih kepada rekan-rekan sekalian yang hadir di acara Zoom pagi hari ini. Silakan Pak Dodo. Baik ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodo Rahmat ya. Lengkapnya Dodo Rahmat ya. Ya. Saya tinggal di Jakarta. Kemudian saya ini usia saya sekarang 74 tahun. Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah tidak muda lagi lah ya. Tapi merasa muda nih ya setelah saya bergabung di Ciputra Enterprise Club ya. Nah, kenapa kok saya sudah usia tapi kok masih merasa muda ya? Saya adalah pensiunan dari PLN ya, perusahaan bersejarah. Nah, saya pensiun itu tahun 2008 ya. 2008, jadi sudah 18 tahun yang lalu nih Bapak Ibu ya, sudah 18 tahun yang lalu. Kemudian setelah pensiun itu ya, waktu masih dinas ya di PLN, saya ditugaskan kemana-mana tuh ya, di Indonesia, dari Jakarta kemudian ke Makassar, kemudian dari Makassar saya lama di Makassar, kemudian dari Makassar saya dipindah lagi ke Jawa Tengah jadi Semarang, lalu saya dipindahkan lagi ke Bali, lalu setelah itu saya dipindahkan ke Jakarta, ya kan, dari Bali, kemudian dari Jakarta saya dialih tugaskan lagi ke Palembang ya, Palembang, kemudian tahun 2008, nah saya memasuki usia pensiun ya, yaitu usianya di 56 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah pensiun Bapak Ibu ya, ada sih yang ngajak ya untuk sama-sama bekerja lagi gitu ya di perusahaan swasta. Waktu itu ada 3 gitu ya, ada 3 yang mengajak saya itu. Nah, kemudian ya sudah akhirnya bergabung ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian ya, untuk menjadi pejabat ya di institusi negara itu bukan tidak mudah ya, tapi resikonya tuh cukup tinggi gitu ya. Resiko itu cukup tinggi tuh Bapak Ibu ya. Apalagi setelah berlakunya undang-undang tindak pidana korupsi ya yang dijalankan oleh KPK tuh ya. Wah, itu repot sekali tuh Bapak Ibu. Karena kalau seorang pegawai negeri ya, pegawai pemerintah atau pegawai BUMN ya, kita punya uang saja ya, itu kan bisa terukur Bapak Ibu. Bisa terukur ya. Berapa gaji per bulan, kalikan sekian tahun ya, kemudian biaya hidup berapa ya. Nah, punya harta berapa? Kalau punya harta kita tidak seimbang, nah itu jadi tanda tanya besar, dari mana nih lebihnya gitu ya. Nah, memang sudah ada sih uang perjalanan dinas di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Itu ada sih, tapi semua itu bisa dihitung Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sehingga mungkin kalau misalnya Bapak Ibu nyimak ya di TV ya, sekarang ini macam-macam kan kejadiannya, yang orang yang sebetulnya tidak
ya secara logika sih nggak mungkin lah gitu dia istilahnya menggunakan atau mencuri uang negara yang atau korupsi lah ya. Kan istilah korupsi itu bagi masyarakat umum itu kan mencuri uang negara gitu ya. Padahal tidak hanya mencuri saja Bapak Ibu sekalian. Kalau sebagai petinggi ya, sebagai pejabat kita memberikan keputusan yang salah saja, ya keputusan yang salah kemudian merugikan negara, ya kemudian menguntungkan orang lain atau diri sendiri atau satu badan, itu kena tuh Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, contoh yang paling yang sekarang lagi populer itu adalah mantan Menteri Mendikbud ya, siapa itu Nadiem Makarim ya. Kan beliau itu kan sebetulnya kan yang penggagas atau pencetus yang Gojek ya. Nah itu kan sebetulnya kan kalau dari sisi keuangan nggak ada masalah kan, gitu. Nah tapi ada satu kebijakan yang tadi itu tuh ya, dia yang dipandang ya oleh pihak penegak hukum itu melanggar ya, walaupun tidak menguntungkan diri sendiri, tapi orang lain pasti ada yang diuntungkan. Namanya sebagai pengusaha, mana ada sih yang pengusaha mau rugi, pasti kan ngambil untung kan gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah saya pensiun itu ya, saya bergabung swasta. Itu tidak lama juga tuh Bapak Ibu sekalian ya, karena dia seiring dengan usia ya. Saya sih paham-paham saja gitu, maklum aja. Ada yang berjalan selama 4 tahun ya, setelah 4 tahun itu kemudian saya dipanggil ya oleh dirutnya, tadi dong selama ini Bapak sudah bergabung di kami, ya terima kasih banyak gitu ya atas kontribusinya selama ini, atas ini ya. Dan Bapak sudah 4 tahun ya. Nah, kami ucapkan terima kasih, ya giliran sekarang Pak ganti dengan generasi berikutnya gitu kan. Jadi kita mau apa? Jadi gitu kan selesai itu. Gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu itu berlangsung selama 13 tahun. Ujung-ujungnya sama juga begitu ya. Nah, jadi setelah pensiun itu dengan tadi pengalaman yang dan resiko yang saya alami ya, jadi saya mencari kalau gitu kegiatan apa gitu ya yang harus saya lakukan. Nah kemudian saya ketemu dengan satu peluang bisnis ya, networking bisnis ya. Nah tetapi networking bisnis itu waktu itu adalah jualan produk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih bagi yang pelaku networking ya. Tapi yang jelas itu bahwa kan itu kan kalau di bukunya Robert Kiyosaki ya, cash flow quadrant ya, kalau Bapak Ibu mau membaca atau sudah membaca ya, itu kan cara mendapatkan uang itu kan ada 4 kuadran Bapak Ibu ya. Kuadran 1 ya sebagai employee, kuadran 2 sebagai self-employed, kuadran 3 sebagai business owner ya, kuadran ketiga itu sebagai kuadran keempat sebagai investor gitu. Nah kuadran 1 saya kan udah lewat ya. Nah tinggal kuadran 2. Kuadran 2 ternyata ya, itu adalah sebagai self-employed ya. Nah, itu juga cukup repot juga tuh Bapak Ibu sekalian ya, cukup repot karena misalnya kita buka toko ya, punya toko, nah kita kan harus belanja barang-barang untuk jualannya ya, terus ya juga kita harus mencari pembelinya juga gitu ya, pelanggannya ya. Nah kemudian juga saya akhirnya lihat nih kok di buku Robert Kiyosaki itu ada peluang yang bisa mendapatkan passive income. Nah, ini menarik nih bagi saya, Bapak Ibu. Kemudian saya lihat tuh di kuadran ketiga itu sebagai business owner. Wow, business owner keren nih gitu kan ya. Nah, kalau di kuadran keempat itu sebagai investor. Kalau investor sudah pasti kan harus mendapatkan harus punya modal kan, harus punya modal. Nah, modal itu dari mana gitu ya? Modal itu dari mana? Kalau modal sendiri, nah itu bisa jadi tanda tanya walaupun sudah pensiun Bapak Ibu sekalian ya, itu masih bisa dikejar tuh ya oleh KPK, masih bisa dikejar kalau kita di dalam ada report ataukah ada laporan aja lah dari anak buah atau dari teman bisnis gitu ya. Nah bahwa ini pernah gini pernah gitu, laporan itu dari KPK itu harus menanggapi gitu ya, kita dipanggilnya ya gitu. Dan itu saya pernah mengalami Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian akhirnya saya jatuh ya di pilihan itu adalah di kuadran ketiga, yaitu business owner. Nah business owner itu Bapak Ibu itu terbagi lagi ya. Ada yang memang investasinya besar ya, ini seperti kita punya pabrik gitu ya, kan kita investasinya besar ya, resiko juga besar.
Nah, salah satu dari cabang atau dari bagian bisnis owner itu adalah networking, Bapak Ibu. Nah, saya mulai itu melirik ke networking. Jadi waktu itu networking bisnis, kemudian saya ketemu dengan satu peluang bisnis di mana itu jualan produk ya. Nah, jualan produk itu ya, biarlah seperti itu bisa kita pakai, bisa juga kita jual lagi. Kalau kita jual lagi, semakin banyak kita menjual, ya mungkin banyak juga gitu keuntungannya gitu kan ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau produk itu tidak bisa kita jual atau sudah datang masa kadaluarsanya, mau diapain gitu? Ya terpaksa kan dikonsumsi sendiri kalau masih bisa dikonsumsi. Kalau sudah lewat masa kadaluarsanya, ya sudah dibuang kan. Nah, uang kita kan hilang kan di situ. Nah, kemudian dalam perjalanan itu saya ada 1, 2, 3 ya. 3 tuh networking bisnis itu yang saya alami. Dari sini karena kurang puas, pindah ke yang kedua. Yang kedua ternyata ada masalah ke yang ketiga. Nah, yang keempat ini adalah saya di Ciputra Group ini gitu ya. Jadi waktu itu saya ada teman ya, teman di komunitas itu, di komunitas bisnis yang ketiga tuh ya. Sudah tahu belum itu Ciputra? Tahu saya bilang gitu kan. Dan Ciputra kan terkenalnya kan properti ya. Nah, apalagi di Jakarta, hotel ke, mall ke ya, kemudian tempat hiburan ke ya, banyak lah ya. Kemudian apalagi ya ternyata kan ada juga universitas, ada rumah sakit ya. Nah, jadi dari mana sebenarnya ada peluang, dari mana? Dari Ciputra. Wah, saya tertarik tuh gitu ya. Saya tertarik, kemudian saya diajak ke satu pertemuan ya. Satu pertemuan itu di rumah dia, Bapak Ibu. Di rumah teman saya itu gitu ya. Dia sudah bergabung di Ciputra. Jadi ngajak saya datang. Nah, kemudian dijelaskan manfaatnya gini gitu kan. Itu yang waktu itu ya di presentasi pertama yang saya kesan ya, bahwa ini ada peluang ya, ada peluang untuk menambah income. Itu aja tuh yang poin besarnya itu yang saya tangkap itu. Wah, saya pikir ini menarik nih gitu kan ya. Nah, saya nyimak ternyata syaratnya itu adalah kita harus bergabung Bapak Ibu sekalian. Tidak jualan produk ya, tetapi kita harus mereferensikan, mengenalkan kepada orang lain ya, siapapun lah, saudara teman kenalan baru ya, ataukah orang yang sama sekali belum kenal juga ya boleh saja gitu ya. Nah, itu mengenali, saya gabung tuh di situ, saya gabung. Nah, kemudian waktu saya gabung ya, setelah ngisi formulir, salah satu leadernya itu nyamperin gitu ke saya. Nah, terus pada itu ya gitu ya, saya bilang mana gitu kan di pertemuan itu kan mungkin kelihatan siapa yang paling muda di situ ya, siapa yang paling tua itu kan. Nah, saya termasuk yang paling tua tuh di situ tuh enggak ya. Nah, kemudian di ini kan ada mau nggak katanya nabungnya secara gratis gitu kan. Nah, nabung gratis, emang bisa? Mana ada? Tetapi saya nggak ada tuh. Nabung gratis itu kalau saya nggak ada gitu. Gimana itu ada nabung gratis? Bisa kan Pak gitu kan. Ya. Dan saya waktu itu Bapak Ibu ya gabungnya itu karena waktu itu baru ada yang yang pertama itu loh, yang punya 600 ya. Ya saya udah 600. Gimana caranya gitu kan? Ini aja Pak katanya. Coba cerita ke teman-teman ya. Nah, kemudian nanti kalau ada yang gabung gitu ya, 3 orang aja katanya dia, walaupun dengan nomor 3 orang aja. Nanti bulan depan ternyata udah nabungnya gratis. Masa dia bilang cuman ngajak 3 orang aja nabungnya gratis, nggak percaya, coba deh katanya ajak 3 orang aja ternyata udah. Nanti kalau udah dapat 3 orang, udah Bapak nggak usah ngajak lagi gitu kan, buktikan dulu gitu kan ya. Udah. Dan cerita nih ke teman-teman, kan nama Ciputra kan nama besar. Ya, orang-orang Jakarta ya tahu lah siapa Ciputra kan gitu ya. Nah, terus ya udah, saya gabung Ciputra, kemudian saya cerita ke teman. Ada 3 orang tuh Bapak Ibu, 3 orang yang tertarik, kok kamu bisa gabung di Ciputra? Nah, kita kan udah pensiun gitu, mana kan gitu kan ya. Ya, saya bilang saya bisa kok gitu kan gabung Ciputra kan, di situ tanpa batas usia kan ya Bapak Ibu ya.
Nah, ya, udah dapat nih 3. Udah saya berhenti tuh, Bapak Ibu, Mbak ya. Saya berhenti, nggak ngajak lagi yang lain, takut ya. Takutnya ini bener apa enggak gitu kan, masa iya sih gitu kan kok. Nabung 600 kok tahu bulan depan bisa gratis gitu. Udah saya 3 aja udah. 3 tuh 600 ya. Nah, ya saya tunggu. Pas bulan depan masuk transferan dari Ciputra ya, dari grup Ciputra masuk transferan itu 980.000 Bapak Ibu sekalian. Saya pikir kok lucu ya, saya nabung cuma 600 ya, kok bisa dapat 980.000, itu gimana? Oh, saya cerita lagi tuh ke teman-teman, nih gue dapat nih gitu kan, bener tuh yang dijanji, masa sih kan? Iya, gimana caranya? Nah udah, teman-teman pada bergabung ya. Nah, alhamdulillah tuh Bapak Ibu sekalian, di bulan kedua ya, itu saya yang gabungnya 600, di bulan kedua tuh ya pakai uang itu aja tuh, dari bonus itu ya. Dari bonusnya ya, Pak? Kan masih bersih. Kenapa? Dari bonusnya ya? Dari bonusnya, ya betul. Nah, kan masih bersisa tuh ya, dapat 980.000, nabungnya 600, masih ada kan 380.000. Wah, saya semangat tuh teman-teman, nih buktinya gitu kan, saya pamerin tuh Bapak Ibu, saya pamerin ini buktinya gitu, kok bisa gitu begitu. Iya, ya udah, ajak aja teman-temannya 3 orang. Nah, jadi saya ya sampai saat ini Bapak Ibu, nah uang keluar sendiri itu hanya sekali itu aja ya. Bulan pertama luar biasa di Ciputra itu ya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu dan berkembangnya bisnis jaringan saya ya, alhamdulillah ya, saya sudah 4 kali nih mendapatkan jalan-jalan gratis. Itu juga heran-heran juga tuh waktu saya pertama kali itu. Waktu pertama kali itu saya tuh ke Jogja tuh ya. Ke Jogja apa Surabaya tuh ya. Nah, itu udah kan itu kan ketemu Pak Hengki ya. Ketemu itu ya. Yang ngobrol lah, dan saya sempat ngobrol karena yang lucunya itu ya, ini kan orang pertamanya atau para petingginya kan di Ciputra Club itu. Kok dari mulai hari pertama sampai hari terakhir itu kok hadir terus gitu di pertemuan itu. Biasanya Bapak Ibu ya, yang saya alami ya, waktu saya masih hadir itu, kalaupun misalnya ada sambutan dari petinggi ya, itu paling datangnya pada waktu pembukaan saja. Di hari berikutnya itu sudah hilang gitu ya, beliau itu waktu penutupan nggak ada gitu kan, yang penutupan ya hari tempat ini kok sampai selesai ya 4 hari itu 4 hari 3 hari 4 hari gitu, itu masih ada di situ dan masih bersama kita ya. Bareng tuh diskusi ya, juga berikutan juga, duduk tuh tidak beda meja juga gitu ya, satu meja gitu kan. Jadi beliau tuh benar-benar bergabung tuh melebur lah dengan kita nih ya. Karena beliau kan di juragannya tuh Pak Hengki gitu ya. Kemudian nah udah di hari terakhir nih Bapak Ibu sekalian, setelah istirahat siang, pas balik lagi ke ruangan, kok ada kotak-kotak tumbukan gitu, tumbukan kotak-kotak. Saya tanya tuh ke senior saya, tuh kaliber saya, itu begitu jualan ya gitu kan? Enggak, itu oleh-oleh Pak gitu. Nah, oleh-oleh emang dijual ke kita gitu kan? Enggak, bukan dijual, itu hadiah sama kita. Masa udah datang ke situ di hotel gratis ya, kemudian juga naik pesawat juga gratis ya, naik pokoknya nggak ada yang keluar, nggak ada keluar ya, nggak ada. Nah, kemudian masa itu bilang gitu kan? Pas penutupan bener tuh Bapak Ibu, dibagi satu-satu ya, udah bagi satu-satu. Nah, pas lagi dibagi kan saya liatin tuh Pak Hengki yang membagi itu ya. Nah, beliau juga bagi amplop juga tuh. Saya tanya tuh ke leader saya yang satu meja itu, amplop apa tuh gitu kan ya. Itu amplop pulang tuh pada tuh. Nah, dikasih duit pula. Iya, untuk apa gitu kan? Ya untuk kita gitu kan. Nah, siapa tahu kan ya oleh-olehnya kurang gitu kan, bisa beli lagi gitu kan. Saya heran tuh, bener atau gimana ya? Saya masih nggak. Pas giliran saya dipanggil ke depan kan, dodol gitu kan, panggil ke depan dikasih itu bener tuh sama Pak Hengki, dikasih amplop gitu ya. Masih ingat tuh amplopnya itu warna hijau gitu kan.
Sudah saya cengar-cengir aja, karena tadi kan saya udah nanya-nanya ya teman di meja itu, satu meja. Cengar-cengir, terus pas balik ke sini, bener kan Pak Dodo tuh dapat amplop, ya tapi nggak tahu sebenarnya isinya apa gitu. Coba lihat gitu kan. Udah pas dibuka itu lembaran-lembaran merah Bapak Ibu sekalian, 4 lembar. Heran gitu ya, di situ kok ada peluang bisnis di mana kita datang ya ke acara-acara pertemuan, tidak ada ketentuan harus bayar, tidak ada. Karena di bisnis networking sebelumnya itu sekali datang tuh tetap harus bayar tuh, ya harus bayar registrasi lah, 100.000 ke 50.000 gitu ya, tergantung ininya ya, tergantung ketentuannya. Nah itu kan harus keluar. Nah kemudian pada waktu makan ya, di pertemuan-pertemuan itu kita juga harus cari makan sendiri. Biasanya pertemuan lewat acara makan kita ya. Harus cari sendiri tuh, ke kantin ke warung ke atau kemana lah, tergantung uang kita bayar sendiri gitu. Nah di Ciputra itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada pertemuan-pertemuan yang melewati makan siang kan, itu makan siangnya disediakan oleh Ciputra yang bersama. Dan kita datang ke pertemuan itu tidak ada yang harus bayar, tidak ya, tidak ada uang uang hadir gitu ya, tidak ada. Lucu tuh ya, lucu tuh bagi saya itu waktu itu lucu gitu kan, ada yang begini ya. Nah ternyata setelah dijelaskan ya di pertemuan-pertemuan itu seperti tadi Mbak ya juga menjelaskan ya, bahwa ternyata ini yang dijalankan oleh putra putrinya Pak Ciputra itu ya, itu ternyata menjalankan amanah dari beliau Bapak Ibu ya, di mana amanah ini adalah beliau ya ingin mencipta ya 4 juta entrepreneur Indonesia. Nah, itu dia, wah luar biasa tuh ya. Nah udah habis itu kan terus kan, wah semangat income naik gitu ya. Ya alhamdulillah tuh ya. Ya kalau Ibu ya dari Hong Kong nih kan ya. Cengar-cengir gitu kan. Ya sama, saya juga dulu kan kita cengar-cengir itu kan ngetawain sendiri gitu Bapak Ibu, ngetawain diri sendiri. Selain itu peluang-peluang bisnis lain tuh terbuka di Ciputra itu. Mau bisnis sendiri ya, mau kita jualan properti ya, mau sewa mobil mau menyewakan ini itu terbuka gitu. Ya. Mungkin begitu Bapak Ibu pengalaman saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya. Oh iya, satu lagi nih, pernah saya waktu itu bertanya ya kepada tim akademi ya, waktu presentasi. Saya tanya, kalau misalnya usia saya sudah sampai 100 tahun, apakah saya diberhentikan nggak oleh Ciputra? Enggak, jadi maka iya, kan udah aki-aki ya, udah rewat lah ya. Udah nenek-nenek aki-aki gitu, masa itu nggak ada berhenti? Enggak gitu. Sampai saya bilang, di mana itu adanya ketentuan bahwa tidak ada batas usia? Di mana itu ketentuannya? Mungkin Bapak Ibu sekalian ini belum tahu juga nih ya, karena kan kebanyakan yang hadirnya saya lihat muda-muda nih ya. Saya gitu tuh, siapa tahu saya bilang usia saya ya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dapat 100 tahun kayak 200 tahun kayak 300 bahkan 300 tahun. Ternyata Bapak Ibu sekalian di ketentuan polis kita itu ya, di perjanjian polis kita itu kan ada yang ketik warna biru tuh. Nah kalau itu diketik warna biru itu keluar lagi tuh ketentuan itu kan hanya beberapa lembar kan, tapi kalau di komputer kemudian kita buka ya, nah warna biru itu keluar lagi tuh ketentuan ternyata memang ada, tidak ada batas waktu ya untuk kita menjalankan bisnisnya. Yang ada itu ya, pembatasan itu adalah proteksinya Bapak Ibu sekalian. Nah pada waktu saya bergabung di Ciputra, usia saya sudah lewat Bapak Ibu. Usianya waktu itu sudah 72 tahun ya, sudah 71, 72 gitu. Jadi sudah lewat kan, ketentuannya kan sampai 65 ya Mbak ya, 65 ya ketentuannya. Jadi saya belum lewat gitu kan, ya nggak apa-apa Pak gitu. Itu aja putranya atau putrinya aja gitu kan ada yang masih belum berusia 65. Oh ya saya bilang ada, ya udah akhirnya kan anak saya tuh, putri saya masukin ke ini sebagai yang tertangginya. Tapi
yang menjalankan bisnisnya, rekening bisnisnya, ya, kemana dari Ciputra Entrepreneur transfer bonus-bonusnya itu ke rekening saya, bukan ke rekening anak saya gitu. Yang menjalankan saya, yang diproteksi anak saya, ya. Nah, itu hasilnya itu ditransfer ke rekening saya. Begitu Bapak Ibu sekalian, unik nih memang, ya. Ciputra ini unik nih. Saya betul-betul satu peluang bisnis, ya, di mana peluang bisnis ini tidak jualan, ya, tidak jualan, ya, tapi kita hanya mereferensikan saja. Saya suka ini kan ke teman-teman, ya, yang sudah usia itu. Saya bilang yuk kita jangan niatkan berbisnis di sini, ya, kita kan nggak tahu nih usia sampai kapan. Kita niatkan saja bahwa Ciputra Entrepreneur ini bukan hanya ladang bisnis, tapi ini adalah ladang amal, gitu. Ladang amal apa? Ya kan kita ngajak peluang bisnis kepada orang lain, kan beramal kan, gitu. Ya udah, itu aja diniatkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang ditawari kemudian menolak, ya sudah, berarti kita tidak mau kan, itu ya sudah, kan kita sudah menyampaikan tuh, ya, itu insya Allah itu sudah ditulis ya oleh malaikat itu bahwa itu sebagai amal kita. Asal niat kita tadi itu, niat kita adalah mau membantu, ya, gitu ya. Itu barangkali Mbak Pia dan kawan-kawan, mohon maaf nih kalau ngocehnya terlalu panjang, ya, maklum lah, ya. Oke. Gitu, silakan. Ya, Terima silakan. kasih Pak Dodo, ya, kita beri tepuk tangan yang spesial buat Pak Dodo. Luar biasa sekali nih ya Pak Dodo, sesi sharingnya pada sore hari ini, dan semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara Zoom hari ini, ya. Semoga lebih terbuka lagi mindsetnya, ya, seperti Pak Dodo, yang mana di sini memanfaatkan peluang sebaik mungkin ya Pak, walaupun sudah senior, sudah Ya, pensiun, nah tapi tetap terbuka terhadap segala peluang baik yang datang di hidup kita. Ada harapannya juga nanti Ciputra Entrepreneur di sini bisa membantu Bapak Ibu sekalian, ya, yang mana pada pagi hari ini belum bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club, bisa bergabung lagi, karena di sini dari Ciputra Entrepreneurs Club juga banyak sekali manfaatnya yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kemudian fasilitasnya juga nggak kalah, ya, selalu difasilitasi dengan baik juga oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin bertanya atau ada diskusi juga, saya persilahkan. Mungkin saya batasin ya Bapak Ibu, satu pertanyaan saja karena sudah lewat dari batas jamnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau diskusi, boleh open mic dengan saya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau menambahkan atau bertanya dari Bapak Ibu yang sudah hadir, silahkan. Mungkin dari Bu Anis atau Bu Darti, Bu Zoplo, Bu Aini, Bu Kasana, ada Bu Lili juga, ada Pak Lukman, ya, kemudian Bu Maria Manurung, Ibu Rita, Bu Meliana dari Jakarta, kemudian Pak Nus Irwan, ya, kemudian Ibu Rebina, Ibu Ria, kemudian ada Bu Rina, juga ada Bu Rosiana Rose, kemudian ada Bu Titi Ngarmini, Bu Tumi, dan Bu Warniati. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Oke, dari Bu Anis masih menyimak dulu. Siap Bu Anis. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan dari program Ciputra Entrepreneurs Club pada hari ini, Bapak Ibu yang ingin lebih tahu seputar Ciputra Entrepreneurs Club lebih lanjut juga bisa menghubungi pengundangnya yang mana sudah mengajak Bapak Ibu untuk hadir di acara Zoom pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website resmi kami di www.ciputraiclub.co.id untuk bisa mengetahui informasi lebih lanjut seputar dengan Ciputra Entrepreneurs Club. Dan Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir dari saya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan bergabung di acara Ciputra Entrepreneurs Club hari ini. Saya juga terima kasih kepada Pak Dodo Rahmat, ya, selaku pembicara juga dan koordinator dari komunitas, yang mana tadi sudah meluangkan waktu untuk mengisi sharing yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semua pada sore hari ini Bapak Ibu, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata sewaktu saya menyampaikan materi pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ciputra Entrepreneurs Club ini.
Saya Via dan di sini saya pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses terus ya di kedepannya mengamankan masa depan bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Terima kasih, selamat sore dan salam entrepreneurs. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.